Hmm, ya. Eee, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kita kelompok 5 dari Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, batch 3 BPOM 1 Wilayah Medan. Jadi, selama 4 hari ini kami sudah melalui berbagai materi yang sangat penting ya untuk membentuk sikap, perilaku, dan juga pemahaman kita sebagai CPNS nih, yang tentu saja berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan serta bela negara. Jadi pada kesempatan sesi diskusi pada hari ini, kami akan membahas terkait apa saja nih yang sudah kita pelajari selama 4 hari mengikuti latsar ini. Jadi saat ini juga hadir bersama saya keenam rekan saya, yaitu ada Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Elsa, Bang Paul, Bang Rahmat, dan juga Bang Rido. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Kak. Pagi, Kak Ramzi. Iya, oke. Dan dia tentunya kembali lagi pada bersama saya Rahma sebagai moderator pada podcast kita pada pagi hari ini. Jadi untuk sesi diskusi kita pada pagi hari ini itu akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama kita akan berdiskusi terkait agenda kita hari pertama, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Kemudian yang kedua mengenai isu kontemporer yang kita pelajari pada hari kedua, dan yang selanjutnya yaitu terkait algoritma kebangsaan yang kita pelajari pada hari ketiga, dan yang terakhir yaitu terkait teknik analisis isu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi memang harapannya melalui diskusi kita pada kesempatan ini itu dapat menjadi dokumentasi pembelajaran bagi kelompok 5 ya, dan juga dapat menjadi inspirasi dan semangat bagi para pendengar sekalian. Baiklah, jadi mungkin kita masuk ke sesi pertama. Jadi di mana pada sesi pertama ini kita akan membahas terkait pembelajaran kita di agenda hari pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Jadi memang materi ini menjadi fondasi penting yang perlu untuk kita sebagai CPNS tentunya untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia ini. Jadi mungkin terkait sesi pertama ini saya ingin membuka dan kepada Mbak Nurul. Jadi kalau menurut Mbak Nurul sendiri gimana nih terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini? Apa saja yang sudah didapat pada agenda hari pertama? Silakan Mbak Nurul. Iya, terima kasih Mbak Rahma atas waktunya. Jadi menurut saya wawasan kebangsaan itu tuh pada dasarnya merupakan sebuah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, pada hari pertama kemarin itu kita juga belajar bahwa wawasan kebangsaan itu tuh berkaitan erat dengan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara atau 4 KDB. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya apa sih kita belajar itu agar kita tuh memiliki kesadaran bersama, semangat persatuan, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas bangsa kita. Sebagai catatan wawasan kebangsaan ini penting supaya apa? Supaya setiap keputusan yang kita ambil dan tindakan yang kita lakukan itu selalu berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat. Seperti itu. Ya, baik, makasih banget Mbak Nurul. Berarti Mbak Nurul juga banyak terkait wawasan kebangsaan yang merupakan catatan yang dapat menyatukan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya saya mau dengar pendapat dari Bang Rido. Bang Rido gimana Bang Rido untuk agenda kita pada hari pertama kemarin? Silakan Bang Rido. Ya, terima kasih Kak Rahma. Mungkin tadi Mbak Nurul udah obrolin tentang wawasan kebangsaan ya. Mungkin saya di sini menambahkan tentang bela negara ya. Jadi seringkali orang membayangkan hanya dalam konteks militer, padahal yang kita pelajari kemarin adalah bahwa bela negara itu memiliki cakupan yang sangat luas. Dari materi yang sudah kita pelajari, bela negara adalah sikap, tekad, dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi ada 5 nilai utama di bela negara, yaitu ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara,
rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kita sebagai ASN, bentuk bela negara bisa kita wujudkan dalam hal-hal sederhana, menjaga kedisiplinan, bekerja dengan integritas, peduli pada lingkungan, hingga melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jadi bela negara bukan hanya tugas TNI atau Polri, tapi kewajiban seluruh warga negara, termasuk kita sebagai CPNS saat ini. Ya, terima kasih ya Kak Rahma. Iya, makasih banyak Bang Rido. Tadi Bang Rido meng-highlight terkait bela negara ya, yang sebenarnya itu bisa dimulai dari kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kemudian saya pengen lanjut nih, ke Mbak Putri. Ya, Mbak Putri, di hari pertama kalau nggak salah kita juga dapat beberapa agenda tugas ya dari pemateri kita ya. Mungkin dari Mbak Putri bisa menceritakan sedikit Mbak Putri? Silakan Mbak Putri. Iya, Kak. Jadi, di wawasan kebangsaan ini kita dapat tugas individu dan tugas kelompok. Nah, di hari pertama, kita mendapatkan tugas individu learning journal atau catatan pribadi berupa video berdurasi 3 sampai 5 menit yang menjawab pertanyaan mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara penting untuk dipahami. Kemudian dari tugas kelompok ini, kita juga, buat video challenge atau video quotes bertema nasionalisme ala Gerakan Kabur Aja Dulu, dan di video ini kita menggabungkan potongan informasi, gambar maupun pendapat kita masing-masing terkait nilai kebangsaan. Di mana sebenarnya kita, nggak boleh kabur aja dulu ya, tapi untuk membawa sementara boleh, tapi kita harus balik kembali untuk membangun bangsa kita sendiri. Kemudian ada juga tugas reflektif yang menekankan bagaimana kita bisa menerapkan nilai bela negara secara nyata. Misalkan menjaga pelestarian lingkungan kantor, kemudian ikut upacara bendera, sampai peduli kepada sesama lewat kegiatan sosial. Kemudian, dari pembelajaran di hari pertama ini, tentunya bukan hanya teori, tapi juga praktek melalui tugas yang aplikatif. Begitu kita, Kak. Iya, makasih banyak Mbak Putri. Jadi memang kita dapat beberapa tugas menarik ya waktu di hari pertama kemarin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Jadi, kita bisa simpulkan juga pada hari pertama itu dari wawasan kebangsaan dan juga bela negara yang kita pelajari, kita sebagai CPNS ini tidak hanya soal bekerja, tapi juga bagaimana nanti kita memaknai peran kita dalam menjaga persatuan bangsa. Baiklah, selanjutnya kita mungkin langsung masuk ke sesi kedua, yaitu pembahasan agenda yang kita pelajari di hari kedua terkait isu kontemporer. Jadi, di mana saat itu kita membahas ya terkait isu-isu apa saja yang berkembang saat ini baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Jadi mungkin untuk, pembahasan lebih lanjut saya ingin langsung mempersilakan kepada Bang Paul. Mungkin dari Bang Paul sendiri bisa, langsung menjelaskan nih apa aja yang kita dapat untuk agenda hari kedua terkait isu kontemporer. Silakan Bang Paul. Oke, makasih Kak Rahma. Jadi di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang isu kontemporer. Jadi, isu kontemporer itu adalah permasalahan aktual yang sedang dihadapi bangsa, yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan bagi NKRI. Nah, kenapa ini penting nih untuk ASN? Karena, sebagai abdi negara, kita tidak hanya bekerja tepat di kantor, tapi kita juga harus peka, kritis, dan mampu memberikan kontribusi solusi terhadap isu tersebut. Misalnya kayak yang kemarin kita, pelajari ya, ada juga case-case-nya, isu-isunya itu, ASN yang bagaimana nih ASN bisa bersikap terhadap isu masalah korupsi, konflik sosial, atau bahkan perkembangan teknologi digital yang bahkan bisa membawa dampak positif maupun ancaman nih bagi kita. Nah, jadi intinya itu, isu kontemporer itu adalah pintu masuk agar kita tidak hanya reaktif, tapi kita juga bisa proaktif menjaga bangsa. Itu sih. Oke, makasih banyak Bang Paul. Jadi memang kita sebagai ASN dituntut untuk peka ya terhadap perkembangan zaman. Oke, selanjutnya saya mau mendengar dari pendapat dari Mbak Elsa nih. Mbak Elsa, kalau menurut Mbak Elsa kira-kira contoh isu-isu strategis apa aja yang kemarin kita pelajari ya di agenda hari kedua kemarin? Silakan Mbak Elsa.
Oke, Kak. Jadi kemarin tuh kita udah banyak, bahas isu kontemporer yang dibahas itu. Salah satunya tuh ada korupsi yang merusak birokrasi, ada narkoba yang merusak generasi muda, terorisme dan radikalisme, juga proxy war, hingga money laundering. Terus ada juga, isu-isu global yang kita nggak bisa tutup mata kayak perubahan iklim, bencana alam yang makin sering, sampai ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan yang bikin situasi kawasan memanas gitu. Jangan lupa juga soal keamanan cyber yang makin rawan, plus literasi digital masyarakat yang masih rendah. Dan ya masalah-masalah kayak hoax, pinjaman online ilegal, sampai judi online itu juga jadi tantangan serius. Mungkin kelihatannya remeh tapi dampaknya nyata banget di lapangan. Semua ini bikin kita, khususnya para ASN, harus upgrade cara berpikir, nggak cuma kritis dan analitis, tapi juga kreatif. Karena kalau kita nggak bisa siap, bisa-bisa pelayanan publik terganggu dan pembangunan bangsa ikut mandek gitu, Kak. Oke, makasih banyak Mbak Elsa. Nah, mungkin untuk melengkapi, kalau menurut Bang Rahmat silahkan nih, gimana nih Bang Rahmat, silahkan nih. Makasih Mbak Rahma. Di sini saya juga dapat tugas pada hari kedua. Itu ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk yang tugas pertama di sini membuat poster digital, yaitu kampanye ASN turut berlawan negara. Poster ini kita isi dengan ajakan dan pesan singkat agar kita sebagai ASN lalu berkontribusi menjaga bangsa. Dan kami juga diminta untuk mengunggahnya juga di media sosial agar pesan itu bisa di-deliver secara universal ke orang lain. Sedangkan untuk tugas kelompoknya di sini kita membuat podcast learning journal bertema tantangan kebangsaan masa kini. Dalam podcast ini kami berdiskusi tentang isu-isu kontemporer yang baru saja disebutkan juga oleh Mbak Elsa. Lalu setelah kita podcast, kita rekam, kita bagikan juga ke ruang publik sebagai bentuk edukasi juga ke masyarakat agar bisa lebih memahami terhadap isu-isu tersebut. Jadi menurut saya tugas yang sudah diberikan ini sangat menarik karena kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga berlatih menyuarakan nilai kebangsaan di ruang publik, terutama melalui media digital ataupun media sosial. Terima kasih Mbak Rama. Iya, makasih Bang Rahmat atas penjelasannya. Jadi, itu tadi ya teman-teman terkait apa saja yang sudah kita pelajari di hari kedua, terkait isu kontemporer. Jadi memang kita sebagai ASN tidak boleh abai terhadap isu-isu tersebut. Eee, oke, kita mungkin lanjut ke sesi ketiga, yaitu, agenda yang kita pelajari ketika di hari ketiga terkait algoritma kebangsaan. Jadi memang, istilah ini terdengar cukup unik ya, karena kita, mungkin mendengar kata algoritma ini biasanya dalam dunia teknologi. Jadi sebenarnya apa sih algoritma kebangsaannya ini? Nah, mungkin kepada Mbak Nurul dipersilakan Mbak, bisa dijelaskan sedikit Mbak, silakan. Baik, Mbak Rahma. Jadi apa sih algoritma kebangsaan itu? Algoritma kebangsaan itu tuh bisa kita pahami sebagai suatu sistem nilai dan perilaku yang dirancang untuk membentuk bagaimana pola pikir, sikap, dan tindakan kebangsaan itu. Nah, analogi sederhananya itu seperti algoritma yang tadi Mbak Rahma sebutkan, dalam komputer itu ada input, proses, hingga output. Nah, jadi apa sih algoritma kebangsaan itu tuh? Yaitu bagaimana nilai-nilai KDB tadi, Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu tuh diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana wujudkannya dalam aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 nilai inti yang ditekankan, itu tuh ada keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan. Kita sebagai seorang ASN muda ini, eee algoritma kebangsaan itu merupakan hal yang penting bagi kita. Mengapa? Karena kita sebagai penggerak inovasi dan narasi baru bangsa. Maksudnya adalah tugas kita tuh bukan hanya untuk menjalankan aturan saja, tapi kita juga harus menebarkan nilai kebangsaan yang ada itu melalui cara-cara yang kreatif, termasuk lewat media digital seperti itu, Kak. Ya, terima kasih banyak Bang Nurul. Jadi memang algoritma kebangsaan ini menjadi formula ya, agar ASN terutama kita nih sebagai CPNS dapat berpegang pada nilai dasar bangsa di tengah banyaknya isu-isu yang ada saat ini.
Nah, mungkin untuk melengkapi, saya persilahkan nih kepada Bang Paul juga untuk kasih gambaran ataupun pandangan sekaligus mungkin menceritakan ya tugas apa aja yang udah kita dapat di hari ketiga kemarin. Silakan Bang Paul. Jadi kalau untuk bicara implementasi algoritma kebangsaan itu contohnya banyak ya. Misalnya itu kayak menyebarkan konten positif tentang Indonesia, membuat kampanye anti korupsi digital, ataupun sekedar menunjukkan pelayanan inklusif di lingkungan kerja. Hal-hal kecil ini jika konsisten dilakukan akan membentuk narasi besar nih tentang Indonesia yang adil, bersatu, dan berintegritas. Mungkin di sini saya akan ngejelasin terkait tugas-tugas nih Kak. Tugas-tugas kita itu di hari ketiga itu kami dapat tugas kita nih ya, kita dapat tugas ada 2 bentuk. Yang pertama itu individunya itu membuat artwork dengan tema Bangkit PUku, Jayalah Bangsaku. Jadi dari tugas ini bisa berupa puisi, poster, komik, ataupun video kreatif ya. Tujuannya itu agar kita bisa menyalurkan pemahaman nih tentang nilai kebangsaan itu lewat karya seni. Nah, untuk tugas yang kedua itu ada podcast juga. Temanya itu What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Jadi dalam podcast ini setiap anggota itu menyampaikan rencana-rencana aksi bela negara di lingkungan kerja masing-masing. Jadi tugas ini nggak hanya ngelatih kreativitas kita nih, tapi juga kayak meneguhkan komitmen kita sebagai ASN muda yang siap berkontribusi nyata untuk Indonesia. Gitu sih Kak. Oke, makasih banyak Bang Paul. Jadi, bisa kita simpulkan juga ya teman-teman ya bahwa algoritma kebangsaan ini, seperti mungkin gimana cara kita untuk menyusun ulang nih nilai kebangsaan dalam perilaku kita sehari-hari. Walaupun kita sekarang sudah hidup di era digital, tapi memang semangat Pancasila dan persatuan itu tetap harus menjadi pijakan kita. Oke, baiklah itu tadi dari sesi ketiga. Selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi terakhir yaitu terkait agenda yang kita pelajari pada hari keempat tentang teknik analisis isu. Jadi ini yang kita pelajari pada hari ini ya. Jadi memang materi terkait teknik analisis isu ini sangat penting karena sebagai ASN kita harus mampu menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat ya untuk nantinya kita bisa memberikan solusi yang tepat. Jadi mungkin untuk ini saya pengen dengar pendapat dari Bang Rido, terkait pemahamannya sendiri atas teknik analisis isu yang kita pelajari pada hari ini. Silakan Bang Rido. Iya, terima kasih Kak Rahma ya. Jadi teknik analisis itu pada dasarnya adalah cara atau metode untuk mengenali dan memilah masalah mana yang paling utama, serta layak untuk dijadikan prioritas. Dalam materinya, kita diajarkan bahwa ASN tidak boleh hanya melihat permukaan masalah, tetapi harus bisa menelaah akar persoalannya apa. Kenapa ini penting? Karena di lapangan nanti kita akan dihadapkan pada banyak sekali persoalan, baik terkait pelayanan publik, pembangunan, maupun isu sosial. Tanpa analisis yang baik, kita bisa salah fokus atau bahkan salah mengambil keputusan. Dengan teknik analisis isu, ASN bisa lebih objektif, terarah, dan efektif dalam merumuskan kebijakan maupun program. Mungkin itu menurut saya Kak Rahma. Terima kasih. Oke, makasih banyak Bang Rido. Jadi memang analisis isu ini, merupakan bekal penting ya buat kita semua agar kita nggak salah langkah. Nah mungkin untuk melengkapi penjelasan dari Bang Rido, saya persilahkan kepada Mbak Elsa nih untuk menjelasin lagi dan kira-kira, mungkin juga tambahan ya terkait tugas apa juga yang kita dapat nih pada hari ini. Silakan Mbak Elsa. Baik Kak Rahma, terima kasih. Nah, jadi selama pelatihan ini kita belajar beberapa teknik analisis isu yang jujur keren banget sih. Misalnya ada metode USG yang selama ini kita tahu USG ini buat periksa kandungan ya. Nah, tapi USG di sini tuh beda nih. USG tuh di sini itu singkatan dari urgency, seriousness, sama growth. Nah, teknik ini bantu kita buat nentuin prioritas isu, mana yang paling mendesak, mana yang paling serius, dan mana yang berpotensi membesar kalau nggak segera ditangani. Terus ada juga APKL yang ngelihat aspek kualitas dari sebuah masalah. Dan pastinya kita juga belajar analisis klasik yang tetap relevan, yaitu SWOT. Ini ngebantu banget buat mapping kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu situasi.
Semua teknik ini tujuannya biar kita sebagai ASN nggak asal main tembak masalah, tapi lebih sistematis dan strategis dalam mengambil keputusan. Jadi nggak cuma reaktif, tapi juga proaktif. Nah, di hari keempat ini kita dapat 2 tugas yang lumayan dalam. Yang pertama, tugas individu yaitu untuk membuat refleksi pribadi tentang apa arti 4 konsensus dasar bangsa dalam tindakan saya sehari-hari sebagai CPNS. Lumayan menantang ya, karena kita diajak mikir sejauh mana nih nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika itu udah benar-benar hidup dalam sikap dan kerja kita. Terus tugas kelompoknya tuh membuat podcast learning journal. Temanya apa yang udah kamu pelajari selama 4 hari ini. Nah, menurutku ini bukan cuma soal nyebut teori, tapi lebih ke gimana kita bisa narik benang merahnya ke dunia kerja. Misalnya, pas ngadepin masalah di pelayanan publik, kita bisa banget pakai metode USG buat milih mana isu yang harus ditangani duluan, biar dampaknya lebih terasa. Jadi bukan sekedar belajar teori, tapi langsung kita proyeksikan ke praktik. Itu yang bikin pelatihan ini makin terasa manfaatnya. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak, Mbak Elsa dan Bang Ridho ya tadi atas penjelasannya atas, apa aja nih yang kita pelajari di agenda di hari keempat terkait teknik analisis isu. Karena memang agenda ini sangat penting bagi kita sebagai ASN agar nanti kita mampu menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat maupun instansi dan kita dapat memberikan solusi yang tepat. Jadi itulah teman-teman, kita udah sampai ya di penghujung podcast ini. Jadi selama 4 sesi tadi kita udah banyak sharing terkait, kita sharing dan diskusi terkait apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 hari ini, di mana sesi pertama kita membahas terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara, yang mana menekankan pentingnya 4 konsensus dasar bangsa dan juga 5 dasar nilai bela negara yang harus tertanam dalam setiap diri ASN. Kemudian juga di sesi kedua kita mengupas terkait isu kontemporer mulai dari isu-isu korupsi, narkoba, terorisme hingga ke tantangan digital dan lain sebagainya yang menuntut kepekaan kita dan juga sikap kritis kita sebagai ASN. Kemudian di sesi ketiga kita mendalami terkait algoritma kebangsaan sebagai formula nilai, keadilan, gotong royong, inklusivitas, integritas, dan kepeloporan yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan yang terakhir itu di sesi keempat kita membahas terkait teknik analisis isu yang mengajarkan kita untuk memilah dan memprioritaskan masalah serta metode yang sistematis agar keputusan dan solusi yang diambil itu benar-benar tepat sasaran ya. Jadi memang dari seluruh rangkaian pembelajaran ini kita semakin sadar bahwa sebagai ASN kita tidak hanya bekerja soal administratif tapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan berbangsa. Baiklah itu, tadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 sekalian yang sudah memberikan penjelasannya pada sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya Rahma mewakili seluruh tim pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di kesempatan selanjutnya. Audio Jungle.